Saya lagi bersyukur nih hari ini, bersyukur banget. Satu, tadi ada yang ngasih saya hajatnya cair 300 miliar. Iya, Bapak dan Ibu juga harus ya. Saya dibawain duit tadi 10 miliar. Terus tadi saya mau naik ke atas, saya dibawain, saya tuh hobinya makan bakso. Bakso pikul. Tahu gak bakso pikul? Di ASMK, Pasar Pagi Lama, di Pastikungan deh. Nah, itu pasien saya dari dulu. Ramenya luar biasa. Nah, tadi saya dibawain. Jadi ada tamu saya, Enci tuh, yang umurnya 16 tahun. Jelita. Nah, dia makan di situ tadi. Dia bilang, kenal Pak Haji Dwi Susanto gak? RDI Kandang B. Wah, itu guru saya katanya. Saya dibawain bakso tadi. Bakso pikul, Pasar Pagi ASMK. Lihat deh di TikTok. Ada namanya bakso pikul. Itu nggak pernah sepi. Ramenya luar biasa. Nah, mau saya, kalau aja bakso pikul ramenya luar biasa, Bapak dan Ibu yang dagang juga kayak begitu. Pak Haji, bener gak sih kalau bakso pikulnya rame? Coba Bapak dan Ibu datangin dulu, mesti pagi. Kalau siang, ya udah habis. Jam 8, jam 9, jam 10 makan siang. Kalau udah siang, tahunya udah gak ada, tinggal baksonya. Nah, dia aja bisa rame Pak, namanya bakso pikul. Lihat di TikTok deh. Di TikTok bakso pikul. Atau di YouTube bakso pikul. Nah, tadi saya dibawain, Pak Haji dapat titip bakso pikul katanya. Waduh, tanpa saya harus ke ASMK. Padahal saya bilang tadi sama supir saya, ini hujan-hujan enaknya makan bakso pikul nih. Ya Allah, dibawain. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, duit ngejar Bapak dan Ibu. Kalau kita ngejar duit kan udah biasa. Saya maunya Bapak dan Ibu dikejar duit. Bisa? Iya, kayak kemarin nih. Kayak kemarin. Situ Anda pasti disuruh sini duduk. Saya kemarin tuh Bu, saya hobinya tuh makan apa? Roti Swiss. Adanya di Hayam Muruk. Nah, kan saya bilang sama supir saya, besok beli roti yuk Swiss. Yang kayak risol tuh dalamnya mayones. Yuk, kata supir saya, Pak, jangan besok, mendingan sekarang. Sekarang ini kan nanti hari ini kita mau ada acara malam Jumat kemarin. Nggak taunya tamu saya, Pak Haji, saya bawain roti Swiss. Oh, nah mau saya Bapak dan Ibu juga begitu. Duit ngejar kita. Gurunya bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Setuju. Saya tuh hobinya lagi kalau makan di Pandor. Saya tuh hobinya makan di Pandor. Pandor tuh Jakarta Selatan. Deket PT IKA, Jalan Wijaya tuh lurus ada Pandor. Itu khas Tanggalnya enak banget kalau kita makan. Satu kotak nih, kalau di sini harganya cuma 80.000 separohnya, di sana 360. Saya baru ngomong begitu. Nah, kemarin tuh ada yang ngasih Pandor ya, Bos. Ya, 6 toples. Mau kalau saya bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Nggak taunya kata-kata saya ini udah dipraktekin sama sahabat Nabi yang anggur. Coba lihat cerita. Mana mic-nya? Pinjam. Pinjam dulu bentar mic-nya. Coba cerita Bos tentang anggur. Perhatiin. Ya. Di situ pojok agak kencang. Tentang anggur. Coba dengerin Pak Bu. Baik Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Pak Haji tentang rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki, itu
sangat mungkin terjadi. Barusan Tidak Enci ngasih apa Enci barusan? Bakso pikul. Pikul di Asmk jauh Bu, pasar pagi lama jauh bener. Dari Bogor mah bisa 2 jam, 3 jam. Tadi datang tuh bakso pikulnya. Lanjut. Iya, jadi ada yang berkeyakinan, ini tentang keyakinan. Tentang keyakinan Atau sugesti. sugesti kemantapan diri, pilihan. Ini sangat masyhur, kisah ini menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian, menambah keyakinan Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ini antara guru dan murid. Imam Syafi'i mazhabnya menjadi mazhab termasyhur di Indonesia, banyak dianut mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa rezeki itu harus diperoleh dengan cara kerja keras. Harus kerja keras. Kalau tidak kerja, kita tidak makan. Kalau tidak obah, tidak mamah. Katanya begitu. Ini semangat kerjanya luar biasa. Pendapatnya gurunya Imam Maliki benar. Benar kan? Bukan menyalahkan, gurunya tidak menyalahkan. Itu benar, betul, baik. Tetapi tidak harus untuk dapat rezeki, tidak harus seperti itu. Tadi sudah dicontohkan Pak Haji. Akhirnya Imam Syafi'i saat itu masih menjadi santrinya Imam Malik. Beliau keluar untuk membuktikan pendapatnya. Beliau datang ke orang yang sedang panen anggur. Datang orang panen anggur, bantu mengerjakan panen, bekerja, panas, terik matahari, berkeringat, kerja keras. Akhirnya dia dapat upah, dapat ongkos, dapat gaji, dapat anggur. Semakin memantapkan hatinya bahwa pendapatnya benar. Benar, yakin ini pendapat saya yang benar. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat anggur. Kalau saya tidak jualan, saya tidak dapat untung. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Dibawalah anggurnya balik ke gurunya untuk menunjukkan bahwa pendapatnya benar. Kalau bahasa sekarang mau melecehkan gitu kan ya. Tuh kan gue yang betul. Tapi bahasanya tidak seperti itu. Karena dengan santun beliau menyampaikan, Syekh, ini tadi saya bekerja. Ditekan, kata apa? Bekerjanya, untuk menunjukkan bahwa dia bekerja. Dengan bekerja dia dapat anggur. Syekh, tadi saya bekerja sehingga saya ini dapat upah, dapat anggur. Ini anggurnya, ini buktinya saya tadi bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat anggur. Maksudnya mau merendahkan gurunya. Nah, gurunya dengan santainya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya tadi ngucap enak kali kalau siang-siang begini makan anggur. Alhamdulillah, kamu datang bawa anggur diserahkan ke saya untuk dimakan. Imam Maliki makan anggur, Imam Syafi'i dapat anggur. Bedanya di mana? Sama-sama dapat anggur, sama-sama dapat rezeki. Imam Maliki di rumah duduk
manis, tetap mengajar, tetap berbuat terbaik untuk Allah. Imam Syafi'i bekerja keras dapat anggur sama. Tinggal pilihan. Mau kerja keras bagus, mau tidak, tapi harus bikin takjub Allah. Nyambung nggak maksudnya nih? Terangin. Tadi kan saya ngomong bakso pikul jarak dekat Bogor, ASMK Pasar Pagi Lama, deket kan? Bogor Jakarta deket. Ini yang lebih dahsyat nih Pak, maaf nih. Kalau Bapak orang Jawa Tengah pasti tahu yang namanya dawet jembut. Dicabut. Jadi dawet jembut dicabut. Jembut itu bukan jorok, jembatan butuh. Jadi dia dagang dawet di jembatan butuh. Jadi disingkat dawet jembut. Dicabut di kecamatan butuh, dicabut. Nah, saya tuh hobinya kemana-mana pasti makan dawet itu. Nah, saya cerita sama anak yatim, sayang, nanti kita makan dawet jembut. Anak-anak denger gitu kan ketawa. Ini benar sayang, mana buktinya Pak Haji? Saya bilang, pasti nanti makan. Nggak taunya besok malam pemilik dawet jembut datang ke RDAY. Ya betul? Dia bawa 600 porsi dawet. Tepuk tangan dulu dong. Dawet jembut itu adanya di Kuto Arjo. Di Kuto Arjo, perbatasan mau deket-deket Perembun dah. Di Kuto Arjo tuh namanya kecamatan Butuh. Butuh tuh kampung saya. Jadi saya lahir di situ. Jadi ada desa Langenrejo, ada desa Surworejo, kecamatan Butuh. Nah, saya asli situ. Nah, saya cerita. Terus saya Pak Haji pemiliknya dawet jembut. Waduh, saya langsung masuk UGD deh. Berarti kan ini tanpa saya harus ke Kuto Arjo, tanpa saya harus ke Purworejo, tanpa saya harus melewati Purwokerto, Gombong, Kroya, Kebumen, nggak usah. Akhirnya datanglah si pemilik dawet jembut. Dia naik bus Murni Jaya, bawa dawet jembut 600 porsi. Semua anak yatim makan, semua kru makan, saya juga makan. Tanpa saya harus ke Kuto Arjo. Nah, mau saya, coba Bapak dan Ibu paksain. Duit pasti ngejar saya, duit pasti ngejar saya, duit pasti ngejar saya. Pasti. Iya, Bu. Haji Marco sebelum datang ke RDAY kontrakannya 6. Sekarang kontrakannya 21 pintu. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton di rumah harus punya kontrakannya 100 pintu. Begitu. Haji Marco sebelum ke RDAY tidak punya ruko, nggak punya. Dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Sekarang rukonya 15 pintu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu paksain praktekin ilmu RDAY, dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton harus punya ruko 100 pintu. Kenapa Pak Haji mesti punya ruko? Kenapa mesti punya kontrakan? Biar punya penghasilan harian. Dari mana? Dari catering. Karena orang yang kos makannya catering. Mingguannya dari laundry. Bulanannya dari kos-kosan. Tahunannya dari kontrakan. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Seneng gak? Saya mau semua tamunya RDAY, baik yang hadir dan yang nonton, harus terkabul. Di hari tua kita yang usianya 50 tahun menjelang 60,
Yang 60 menjelang 70, yang 70 menjelang 80 harus punya kontrakan. Kalau Haji Marco punya kontrakan, Bapak dan Ibu harus punya kontrakan. Kalau Haji Marco punya ruko, Bapak dan Ibu harus punya ruko. Nah, Bapak dan Ibu tanya, Pak Haji, itu kok Haji Marco bisa punya? Karena dia maksain tiap hari tahajud di sini. Kebetulan rumahnya dekat. Nah, kalau Bapak dan Ibu karena rumahnya jauh, bisa maksain di rumah. Bedanya apa Pak Haji kalau saya tahajud di rumah dengan di RDAY? Kalau Bapak tahajud di rumah, godaannya pasti istri. Bapak lagi sholat tahajud, Allahu Akbar, istri telanjang bulat lewat. Bohong, Bapak nggak ngikutin dari belakang. Betul? Bapak lagi atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, istri pakai daster, pantatnya bolong. Ya Allah. Nggak boleh Pak, karena wanita paling hobi pakai daster bolong. Betul Bu? Karena apa ya, silir-silir. Jadi godaan kita. Tapi kalau di tahajud di RDAY nggak ada godaan, nggak ada. Ya paling ibu yatim ya kan. Ibu yatim ya tahu biasalah. Kan rata-rata ibu yatim udah tulalit. Tahu tulalit? Tulang kentut makulit. Segini langsing. Nah, mau saya, apakah Bapak mau kerja? Boleh. Apakah Bapak udah pensiun? Boleh. Coba praktekin ilmu RDAY. Di hari tua harus punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Bisa? Iya dong, harus bisa. Ya, saya mau. Gimana caranya? Pokoknya harus terkabul. Nah, nanti setelah bulan Idul Kurban kita rencananya mau berangkat umroh bersama 61 anak yatim. Nah, Bapak dan Ibu mau gak ngikut semua? Nah, coba paksain sholat tobat supaya nanti kalau di Mekah di Madinah udah biasa sholat tobat. Coba paksain sholat tahajud, bangun jam 00. Jangan kayak jamaahnya RDAY kemarin, anak yatimnya udah berangkat ke masjid jam 2 ke Masjidil Haram, tamu RDAY pendamping masih tidur. Malu-maluin banget. Jam 00 anak yatim udah pada mandi, udah pada rapih mau ke masjid. Tamunya RDAY bengong aja nggak mandi. Kita tegur, Bapak nggak mandi? Enggak Pak Haji. Kenapa Bapak nggak mandi? Apa jawabnya tamu RDAY? Orang nggak ada gayungnya. Jadi di Masjidil Haram hotelnya nggak ada gayung Bu. Kalau Ibu nyari gayung, Bapak nggak ada. Emang ada? Adanya apa? Shower. Jangan malu-maluin. Makanya sebelum berangkat umroh, Bapak dan Ibu mesti latihan nginep di hotel. Jangan nginep di kos-kosan. Kalau di kos-kosan mandinya pakai apa? Pengalaman ya? Ya udah, ada yang mau nanya gak? Yuk, mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Muara Angke, Pak Haji. Dari Muara Angke. Muara Angke. Mukalo Dangke. Muara Angke, Pak Haji. Dari Muara Angke. Ya. Mukalo Kayak Bangke. Bangke. Enggak ada humor-humor. Ya, iya, Pak. Biar enggak ngantuk. Iya, Pak Haji. Karena Bapak pas banget muaranya kayak Bangke. Saya pengen riado, Pak Haji. Ya. Diizinin, Pak Haji. Ya. Boleh. Ya. Kita kebetulan lagi orang untuk ngawinin kuda. Udah. Jadi pejantan kita kurang. Ya, Pak Haji. Jadi nanti Bapak jadi pejantan ya. Iya, Pak Haji. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Pak Haji, saya mau tanya, saya kan ngambil perumahan ya KPR. Nah, selama 1 sampai 3 tahun itu kan lancar Pak Haji ya. Udah 4 tahun kan mulai ini nih bayarnya susah gitu. Nunggak 1 bulan aja sampai didatengin gitu Pak Haji ya, berkali-kali datang ke rumah gitu. Surat juga datang terus. Pertanyaannya apa? Iya, saya kan pertama itu kan didatengin bolak-balik terus. Nah, pas ngejalanin ilmu RDAY, sholat tahajud dari bulan Ramadan itu sampai sekarang alhamdulillah. Jadi nggak datang-datang tuh Pak Haji si kolektornya itu. Nah, Pertanyaannya apa sekarang? iya, jadi Pertanyaannya. gimana Pak Haji? Pas saya datang ke BTN-nya, ke banknya, katanya ditangguhkan, padahal nggak ngerasa ditangguhkan gitu. Pas mau bayar ternyata lunas. Itu gimana gitu Pak Haji? Jadi pertanyaannya apa? Iya, jadi saya bingung itu lunas. Saya mau bayar gimana? Itu bingung Pak Haji. Ya ngapain ditanyain? Ibu nanya sekali udah lunas. Ya udah mana sertifikat saya gitu. Belum ada sertifikatnya. Ya udah ditanyain kenapa? Iya, pas saya tanya kenapa, kata saya mungkin ditangguhkan karena atas nama adek kan Pak Haji ya rumahnya. Mungkin ditangguhkan sama si adeknya itu, padahal adek nggak ngerasa ditangguhkan gitu Pak Haji. Ya udah diurus. Saya kalau kredit nggak terlalu menguasai. Saya tuh biasa tunai. Oh gitu. Jadi ibu tinggal praktekin ilmu RDA yang tadi ajarin. Lunas. Pasti lunas Pak Haji ya. Ya, kalau kredit nanti ada lagi itunya grupnya. Kalau RDA maunya tunai. Oke? Iya. Pasti Nenenin lunas, Pak suami. Haji ya. Nenenin suami, tunai. Nenenin, mainkan. Buka BH-nya, nenen. Pasti lunas Pak Haji ya. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yuk. Ada lagi? Habis? Ya, Ayo. Terima kasih Pak Haji. Nama Imam dari Jogja. imam dari Jogja. Gini Pak Haji, memang betul tadi yang disampaikan Pak Haji bahwa ibadah di rumah itu akan sulit sekali kita untuk bisa konsentrasi. Apa godaannya kalau Bapak tahajud di rumah? Godaannya Bapak apa? Banyak Pak, mungkin kadang-kadang kita nggak bisa melek, rasanya seperti itu, kayak ada yang memberati saya, kan gitu. Nah, saya pengen kalau diperbolehkan nih, saya pengen riado di sini. Boleh. Biar lebih intens. Boleh. Iya. Ada lagi? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Boleh. Matur nuwun Pak Haji. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya mau testimoni, boleh nggak Pak Haji? Boleh. Saya yang kedua kalinya ke sini Pak Haji. Bulan kemarin pertengahan bulan saya privat yang 2 juta. Besok mungkin saya mau privat yang 10 juta. Tapi Iya, saya- enaknya privat 10 juta, Bu. Kita ketahuan apa kita ada hodamnya, apa kita ada pesugihannya, apa kita disantet. Kenapa kok utang gua nggak lunas-lunas ya? Apa gue kenapa ya kok gue utang lagi. Nah, kalau kita privat 10 juta enak begitu karena kita cuman berdua. Iya, tapi alhamdulillah masalah utang ke bank ya sudah saya itu samain. Debt collector sudah 1 tahun nggak datang ke rumah. Alhamdulillah. Ibu Lantas meraktekin itu, ilmu RDAI apa hajatnya terkabul? itu apa namanya suami saya cama-cama kontol gede. Terus dia ada debt collector ke rumah, dia salaman, langsung dia nggak datang lagi. Nah itu yang pertama. Yang keduanya, saya punya cucu sakit, demam, panas ya. Enggak ini, kata saya gini sama mamanya, Neng coba buka itu celana dalamnya. Buat apa mama? Itu mau ngobatin si Dede biar sehat. Masa pakai celana dalam? Iya gitu. Coba deh itu dibuka. Saya ulas-ulas 99 kali, nggak sampai setengah jam itu langsung sehat dia. Sekarang mana celananya? Ada di sana di rumah. Ini bapak-bapak pada meriang semua. Itu
apa namanya sampai Celana sekarang dalamnya warnanya apa, Bu? warnanya loreng-loreng. satu tahun sekarang belum pernah namanya ke dokter itu. Iya, Langsung jadi kalau kita total pakai ilmu sembuh, kearifan iya. lokal, Ah. kalau kita pakai ilmu kearifan lokal, gigi Ya, sampai sakit. mati nggak kambuh lagi. Ya. Mata pakai alat kelamin colek sampai mati nggak kambuh lagi. Meriang sampai mati nggak akan meriang. Tuh enaknya ke ilmu kearifan lokal. Sampai saya tetangga ya Kenapa Pak. celana dalamnya nggak dibingkai? Sampai saya tetangga saya bilangin semua kalau dia datang ke warung, Dede kenapa sakit demam pakai celana dalam, kata saya gitu. Coba masa sih katanya Bi pakai celana dalam? Iya manjur, saya bilang. Ibu punya itu katanya punya ilmu dari mana? Pokoknya pakai aja gitu. Paginya datang ke rumah, Dede sembuh katanya gitu pakai celana dalam. Alhamdulillah saya bilang gitu kan. Nah, lepas tuh kemarin pulang dari sini hari apa ya Rebo minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu sampai ke rumah ada orang transfer, alhamdulillah walaupun kecil gitu Pak, dapat saya 500.000. Lepas itu lagi di sini habis ijab juga ada lagi yang transfer. Ibu kan banyak yang terkabul, meraktekin ilmu RDI apa tuh ada uang masuk? Biasa saya sembahyang tobat yang 18 sifat. Dominannya saya kerjain, alhamdulillah. Lepas itu kalau misalkan saya di warung ada emosi sedikit, nanti kalau habis sembahyang zuhur apa asar saya kerjain lagi gitu dominannya. Lepas itu saya selalu bangun jam 00 sebelum sembahyang, saya berdoa dulu senyum 41 kali. Lepas itu saya sembahyang tahajud. Kalau ngaji saya serahkan sama suami saya, berhubung saya Qurannya cuma 1 gitu. Jadi suami saya juga ikut bangun, ikut sembahyang, suami saya yang ngaji. Kenapa nggak suami dibacain aja Al-Quran? Kasihan Pak. Oh iya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Yuk, yang mau nanya siapa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ayo, nama? Nama saya Kasnoriadi dari Lampung Pringsewu Pak Haji. Cuman Ya. sekarang tinggal di Demak. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya riado di sini sudah 99 hari Pak Haji. Ya, Ini hari yang ke-100-nya saya mau permisi mau pulang ke Demak. boleh. Saya mohon pengarahan dan sabdanya Pak Haji lah Pak Haji. Kan gue belum lihat hasilnya. Riado lo apa? Mana gue tahu lo riadonya Di apa? kandang kuda Pak. Hah? Di kandang kuda. Kudanya bunting nggak? Kalau nggak bunting ngapain lo pulang? Tunggu sampai kudanya bunting dulu. Nanti kan gue lihat anaknya kayak lu gak wajahnya, baru gue sabdain. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak dan Ibu yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama Ida dari Garut. Ida dari Garut. Mau nanya apa dah? Terima kasih atas ilmunya Pak Haji dilaksanakan dan dijalani. Hebat sekali. Hebat sekali. Tokser. Tokcer. Ida udah meraktekin ilmu RDI apa dah? Sholat malam, bangun, ketawa, 99 hari bisa hatam 30 kali. Nyusuin sama pasangan udah belum dah? Single parent dari 2006. Di bawah ada bandot tuh dah. Bandot, mau gak pakai bandot? Makasih banyak Pak Haji. Oh iya. Sehat. Ada pertanyaan apa dak? Ada, saya pingin